baiknya yang berada di sekolah kita ini dalam mewujudkan budaya positif tersebut agar kedepannya sekolah kita akan bertambah baik dan maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Semangat. Bapak Ibu semua di sini ya. Walaupun kita sudah mau menjelang siang, kita tetap harus ada semangat pagi. Nah, yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di aula kita ini, terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir untuk kami menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Nah, sebelum kita memulainya, alangkah baiknya untuk kelancaran acara kita, kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah, sebelum saya menyampaikan paparan materi saya mau pantun dulu. Burung perkutut, burung kenari. Kurang semangat lagi lah. Burung perkutut, burung kenari. Warnanya indah, terbang ke sana kemari. Ibu-ibu, mari sini. Lihat Bu Yuli yang mau presentasi. Burung-burung ya, Bu? Iya, burung-burung. Dia berterbangan kita. Nah, di sini Bu Yuli mau menyampaikan diseminasi budaya positif. Nah, perkenalkan, kenal semua ya? Kenal. Saya Alin Tinggal, IGP Angkatan 10 Kabupaten Langkat. Nah, kita masuk dalam konsep inti budaya positif. Nah, di sini ada yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat teori motivasi, dan yang kelima kebutuhan dasar manusia, dan yang keenam ada posisi kontrol, dan yang ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita akan tahu dari gambar ini, dari paparan yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama itu perubahan paradigma. Nah, di perubahan paradigma ini kita dapat melakukan permainan kepalan tangan. Nah, sobeklah secangkir kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda-benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaganya dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, bisa membujuk dengan mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuat kepala tangan Anda. Nah, kita Bapak Ibu, kita bisa menerapkan kepada anak-anak dengan mengembangkan kita apa yang kita inginkan terhadap anak-anak. Apakah kita akan berbuat menghardik anak tersebut, atau menyuap anak tersebut, atau bisa juga kita membujuk anak tersebut. Kita bisa dengan mengembangkan tangan kita, lalu kita bukakan apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari kepalan tangan? Bahwasanya untuk melakukan sesuatu itu memang harus dari hati kita, dari diri kita, dari internal, dari dalam diri kita. Seperti itu. Nah, ada pun teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru merasa memiliki kuasa, ya kan? Atau kontrol atas murid-murid kita. Nah, di dalam model kami disampaikan oleh Dr. William Glasser,
Dan kelas saya itu banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini mereka sering berbuat melanggar peraturan, ya kan? Membuat masalah. Nah, di situ saya juga dulu cukup kewalahan ya, karena saya dalam keadaan hamil besar. Nah, di sini saya bilang ke anak-anak, ibu lagi hamil besar loh. Suara ibu tidak habis loh, Nak. Nah,
kan? Nah, juga penghargaan ini dia dapat merusak hubungan antara teman-teman. Dia dapat hadiah, ya kan? Dia dapat ujian. Awak enggak? Mana yang berulinya? Mas apa kabar dia? Nah, gitu ya kan? Ternyata bukan orang itu merusak hubungan orang itu yang tadinya jadi kawan jadi gak kawan, ya kan? Nah, penghasilan hukum. Ada rasa kecewa dia mendapatkan hukuman itu, anak-anak. Selanjutnya memberikan apresiasi, ya kan? Atau pengakuan. Nah, secara khusus dan pribadi, berikan kepada semua murid dan fokus pada proses. Nah, contohnya apresiasi atau pengakuan. Nah, ternyata anak-anak itu pengen diakuin ternyata. Kebanyakan yang kita pikirkan itu, udahlah itu. Rupanya enggak. Kita beranggapan caper lah dia ini, datang aja enggak. Ternyata dia pengen diakuin, pengen tahu ini aku mungkin ya kan. Nah, contohnya kayak di kelas saya Rosi. Kadang di depan kelas itu kan ada sampah. Nah, dikutipnya, kalau saya masuk dikutipnya kan, buangnya atau sampah. Ya kita sebagai guru harus bilang terima kasih ya Rosi sudah mau peduli untuk sampah yang berserakan tanpa ibu suruh. Nah, bukan hanya Rosi aja yang kita bilang, teman-teman yang lain juga kita harus bilang, kita puji biar mereka itu merasa diakui juga. Nah, kita bisa bilang terima kasih anak-anak ibu, kalian semua sudah bekerja keras merasakan tugas yang ibu berikan. Ayo beri tepuk tangan untuk kita semua, ya kan? Tepuk tangan ibu-ibu. Iya, biar anak-anaknya tuh merasa dianggap, diakui. Oh, ibu ini bukan maunya anakku. Semangat di sini, ya kan? Nah, sebelum kita masuk 5 kebutuhan dasar manusia, kita SB-in dulu ya. Kayaknya kan mau mulai ngantuk ini udah mulai siang. Ayo, Bu. Boleh berdiri, Bu. Ayo. Boleh, Bu. Ayo. Ayo teman-teman berdiri. Iya, berdiri dulu. Kita mau SB-in. Masih konsen kan? Masih. Udah ada yang kata pinggang, saya tengok. Bukan dulu. Oke, Bu. Kita lihat di gerakannya. Marina menari Di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara. Oke, Ibu? Oke. ya kan? Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Masih ada yang konsen, masih ada juga yang nggak konsen sama satu orang ya. Saya bukan salah. Kan malu saya kan. Nah, sebelum kita masuk 5 kebutuhan dasar manusia, saya mau tanya dulu. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ibu Nelly? Oke, kebutuhan dasarnya ada makanan. Apa lagi Bu Tika? Cinta. Cinta, kasih cinta, kasih dan sayang. Kasih sayang. Apa lagi Bu? Kesenangan, iya. Kesenangan ada bagian. Memang kalau anak-anak tuh harus senang-senang kan. Biar semangat ya belajar ya. Nah, melanggar peraturan nakal. Nah, kita keseringan nengok anak-anak tuh pada melakukan pelanggaran. Nakal kali kau. Kan Bu Nelly? Nakal kali tak pasti gitu kan? Nah, ternyata kenapa boleh kita gitu ya kan? Kita lihat dari latar belakangnya kenapa dia berbuat kayak gitu ya kan? Nah, latar belakang seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, ya kan? Nah, apa tadi Bu kebutuhan dasar kita Bu? Makan ya, makan. Nah, makan yang paling penting. Kalau nggak makan nggak makan di sini. Nah, ini dia Ibu, 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup. Itulah tadi bertahan hidup, adanya makan. Kalau nggak makan nggak bertahan hidup lah kita, ya kan? Abis itu kan cinta.
biar dia merasa diterima. Oh, diterima ibu ini yang masuk kelas di sini katanya kan. Nah, baru kebebasan. Nah, anak-anak itu butuh juga kebebasan. Nah, kita paksa. Kan kau gitu, jangan begini. Itu kayak gitu kan. Nah, biarlah anak-anak itu mengekspresikan dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya itu kesenangan. Nah, dalam belajar anak-anak itu paling suka yang riak. Jadi ibunya jangan ngantuk-ngantuk ya Bu, harus semangat ya Bu. Biar anak-anaknya merasa kesenangan dalam belajar sehingga dia besok mau datang lagi. Oh ya kan tadi sama ibu itu mak belajar mak. Besok datang lagi cepat mak. Ya kan? Biar datang anak-anak kali mak mau ke sekolah terus tuh. Baru penguasaan. Nah, selanjutnya itu kebutuhan bertahan hidup tadi kan. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, tempat tinggal, makanan dan pakaian. Nah, semua ini yang harus kita butuhin. Kadang ada anak-anak yang orang tua nggak mampu kan. Kalau di kelas saya ada tuh banyak. Namanya anak baik home, di kelas saya banyak anak baik home. Yang tak ada lah pulpennya, tak ada lah bukunya, sepatunya yang pakai stelok dia, peraturannya kan. Ada pula tak berbuku lagi dia. Lain pula pakainya, katanya cuma satu Bu, kotor. Nah, ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup tadi. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini rupanya merupakan keadaan di mana seseorang hidup itu ingin memberi dan menerima kasih sayang, juga merasa diakui sebagai bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan keluarga, teman, bahkan hewan peliharaan. Nah, di sini kita di sekolah sebagai orang tua, jadi kita memang harus benar-benar dari dalam diri kita menganggap anak itu seperti anak kita, seperti yang saya bilang tadi, agar anak-anak itu pun mudah menerima pelajarannya, karena dia beranggapan oh sama akunya tuh katanya gitu kan. Nah, anak dengan kebutuhan kasih sayang yang tinggi biasanya belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, anak-anak kalau di kelas saya itu saya belajar di kelas rendah. Mereka lebih sering berkelompok, ya kan? Mereka senang Bu, saya sama ini Bu kelompoknya, saya sama ini Bu. Nah, mereka saya tengok kelihatan lebih riang, lebih senang. Nah, makanya saya sering untuk kelompok, walaupun anak saya itu super aktif, tapi dengan adanya kelompok mereka lebih senang dan dia lagi belajar. Karena yang tidak tahu tadi bisa jadi tahu. Oh, dia kayak gitu, begitu juga lah. Bersama-sama mereka dalam kelompok. Dan teman sebayanya itu dia menjadi lebih mudah untuk melakukan sesuatu karena dia mengerjakannya itu sebaya dengan dia. Jadi nggak ada yang batas-batas usia kayak abang-abang. Jadi nggak ada rasa takutnya dia. Karena sama-sama teman, sama-sama teman sebaya dia. Nah, yang terakhir itu penugasan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan pencapaian, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak dengan kebutuhan ini selalu ingin menjadi pemimpin, kecewa bila berupa kesalahan, selalu rapi dan sistematis serta selalu ingin menjadi yang terbaik. Nah, ini untuk anak yang berprestasi biasanya kan, dia itu tidak mau kalah, dia nggak mau salah, dia mau nomor satu, ya kan? Ini untuk anak-anak yang lumayan rankingnya juara satu, dia jarang itu satu kali kalau salah. Nah, selanjutnya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian dan bebas memiliki atau membuat pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru. Nah, ternyata anak-anak itu suka coba-coba. Apa yang ditengoknya pengen. Kayak sekarang apa yang viral? Joget masa, Bu. Bosan lah Bu. Ayo kita joget masa Bu. Ayo, biar semangat ya kan, Bu. Bosan lah Bu. Ayo lah Bu kita main kuis, please. Saya sering melakukan kuis supaya anak-anak itu nggak bosan. Dan kuisnya itu kuis tentang mata pelajaran. Nah, antara itu kesenangan, merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ya kan? Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya
gitu. Nah, ini kalau udah jam olahraga lah ini, pasti anak-anak senang kali. Ya kan ibu kerja oke lah? Iya, Bu. Nah, bu olahraga bu, belum datang bu gurunya sih mau lihat itu. Bu olahraga bu, datang kata guru yang lain. Belum datang gurunya bentar lagi ya nak. Nah, paling senang ini anak-anak kalau udah pelajaran olahraga ya kan, karena dia bisa meluapkan apa-apa yang terbeban di pikirannya ya kan. Iya. Nah, itu 6 posisi kontrol restitusi. Nah, 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Dan yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, dari posisi kontrol ini, apakah ada yang ingin Ibu pertanyakan? Dari 5 posisi kontrol ini, yang pertama penghukum. Ayo Ibu Rika, ada yang bertanya nggak Ibu Rika? Dari 5 posisi kontrol ini Ibu Rika. Apa Ibu Rika? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini kan Bu Yuli, dari kelima posisi kontrol yang ada di slide, yang pertama itu penghukum, yang kedua itu pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira kan Bu Yuli, yang mana yang baik kita terapkan di sekolah, di kelas lah terutama gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rika. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, yang paling penting kita lakukan atau kita terapkan itu adalah manajer, karena dia ingin menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang manajer itu harus ada dari dalam dirinya motivasi intrinsik. Jadi posisi manajer yang paling baik kita terapkan di sekolah. Nah, kalau tidak bisa sebagai manajer, kita juga bisa ambil yang kedua sebagai pemantau ya, Ibu. Tapi kalau bisa kita harus sebagai manajer. Nah, yang pertama itu tadi ada posisi kontrolnya penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik orang-orang yang menjalankan posisi. Menghukum biasanya menggunakan hukum fisik, juga mengancam. Nah, di sini kata-katanya patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terus saya. Nah, di sini kita paling sering melakukan yang ini Bu. Desri, kamu di Desri, kamu aja, ya kan? Iya, pasti gitu. Rika, kamu dengar kan Ibu dulu, ya kan? Asik kita kebanyakan kayak gitu kan? Ya kan? Ngancam, awas kamu ya, bilang ke orang tua kamu. Kebanyakan kita kan Ibu-ibu. Nah, kita bukan ya Bapak Ibu, nanti misalnya kayak ini, jangan lagi kita lakukan kayak gitu ya Bapak Ibu. Ya. Saya pun juga pernahnya di kelas saya itu kan anak premen home. Saya kadang suka mengganggu aja. Penyanyi-nyanyinya ya. Tapi itu lah tadi kan. Nah, ini lah pentingnya kita belajar budaya positif tadi. Biar tahu kita ternyata yang kita lakukan tuh salah ternyata kan. Nah, inilah ini mau kita perbaiki nih. Saya perbaiki nih. Enggak, saya bilang lagi anak-anak saya bilang, awas kamu ya. Saya bilang di waktu kamu saya seperti itu lagi ya kan. Iya, tema-tema ya Bu Yuli ya. Awas kalau Bu Yuli buat lagi. Awas kamu ya, kamu jangan catat ya Bu. Membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang tadinya awas kamu ya. Bu Rika nih yang biasanya bisa lembut bisa galak-galak Bu Rika ini. Bu Rika hari digalak, besok udah lembut dia. Ya kan? Bisa kita belajar sama Bu Rika kalau melatih emosi. Ya kan? Apalagi Bu Deli ya. Sama Bu Deli gimana semua rupanya. Pembuat rasa bersalah akan membuat orang lain
Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Nah, ini biasanya kalau anak-anak agak kurang ngerti ya kan. Ini untuk anak SMP pun paham bahasanya. Nah, saya juga pernah terapkan ini di kelas. Ketika saya hamil besar, saya pernah terapkan ke anak-anak ibu kan lagi sakit. Ibu rela loh sakit ngantar kamu di sini. Apalagi ibu lagi hamil besar. Nah, mereka pun merasa bersalah itu. Oh iya, gue kasihan, gue pilih, gue baiklah orang itu, ya kan? Tapi mungkin sekejap apa baiknya habis mungkin lagi, ya kan? Teman, nah teman ada suaranya ada. Kalau teman itu keseringan nadanya ramah, ya kan? Akrab. Hoi, cina, gitu kan? Dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, ya kan? Kayak kita, nah, gitu kan? Nah gitu, bukan jadi kau di. Apa kita pernah kasih ini kan? Bawa keringat. Udah bawa ketiak ya kan? Jangan dekat-dekat ibu sana lah. Bukan dekat kamu ibu. Tersinggung anak itu kan? Padahal ibu gurunya kebawaannya bukannya nggak mau jadi teman, nggak mau akrab ya kan? Anak-anaknya merasa nggak akrab ya kan? Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi murid merasa tersakiti dengan bawa ketiak tadi. Sana mau nak, bukan ketiak kau. Namanya anak kecil tidak dibawa ketiak. Wah. Iya enggak? Sama dengan acara tinggi. Iya kan? Kalau ada siap olahraga luar biasa. Iya ini gue punya oka. Kali Iya udah habis olahraga, salahkan aja guru peja okanya. Salahkan aja. Ini gara-gara guru peja oka nih. Kalau enggak nih, jam pertama. iya. Kalau udah pagi olahraga, ibu peja oka janganlah dikeluarkan. Banyak kali lagi waktunya, udah jam 1. Apa nggak muat kelas itu ya kan? Apalagi jendelanya udah rusak, ditutup semua, nggak ada gelombang anginnya. Apalagi mau iya, nanti aku bilang sama Pak Pejawakan itu kalau pagi-pagi materi lah dulu, nanti minggu yang kedua makanya nanti kalau mau buat jadwal itu 1 minggu jam per pagi, yang keduanya jamnya siang. Jadi yang pagi dia sampai ke materi, yang siang dia keluar. Ya kan? Itu. Jadi jadi guru Pejawakannya pun udah kelas ya keluar aja ya. Iya, ini kan banyak guru Pejawakan ini kan. Jam-jam terakhir jamnya udah keluar senang kali. Anak muridnya pun senang ya keluar, gurunya pun senang juga ya. Ya kan? Nah, nanti kita kasih solusi 2 tahapan. Jadi gurunya pun yang kelas 5 enggak lengkap kali ya kan. Udah tahu deh gurunya pedicure-nya mahal ya kan. Apa enggak sensitif jadinya. Nah, di sini ayo bantulah dengan Bapak ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu teruskan. Nah, kita kalau anak-anak kesusahan atau apa, kita harus sebagai temannya. Nggak bisa, nak, ya udah nak, nanti Ibu bantu lah nak. Kalau mau kamu bantu ya kan, Ibu gurunya lah bantu. Kita bisa sebagai teman juga. Nah, di sini juga sebagai pemantau. Posisi pemantau atau nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal, biasa-biasa aja. Nggak akar-akar kali, nggak tegas-tegas kali, ya kan? Nggak lembut-lembut kali, dia formal bahasanya. Berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Agar seseorang yang menjalankan posisi pemantau, nah pertanyaannya yang diajukan itu sering seorang pemantau itu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Misalnya, apalah yang kamu bisa kasih Ibu percayaan atau konsekuensinya kalau kamu tuh nggak akan begini lagi. Nah, datang anak jadi Bu dan Ibu saya nggak ini. Nah, kita harus seperti itu, kita tanya anak murid ya kan. Nah, apalah yang membuat Ibu tuh percaya kalau kamu tuh nggak ngelakuin itu lagi, masalah lagi ya kan? Jangan langsung kita hukum. Dah, besok coba masuk sekolah. Dah, coba jangan masuk pelajaran Ibu. Jangan, nanti udah nggak mau lagi dia sekolah, ya kan? Karena itu, udah gua mau sana, jangan masuk pelajaran Ibu, ya kan? Gak usah, kita harus bilang kayak mana lah kau Aal, ya kan? Biar bisa ikut pelajaran Ibu, biar nggak Ibu suruh kau keluar di kelas Ibu, ya kan? Nah, yang terakhir itu adalah manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku,
mendekat ke murid. Nah, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Nah, seorang manajer, dia akan menanyakan sesuatu yang bakal keluar dari diri anak tersebut. Nah, jadi anak-anak itu tidak melanggarnya lagi. Dia karena sudah membuat keyakinan dari dalam dirinya sendiri. Nah, sebelum kita masuk kuis, saya mau biar nggak bosan kali ice breaking dulu. Saya diajari teman saya, ice breakingnya tuh seperti ini. Halo, hai, gitu. Saya dapat dari teman saya, ya kan? Saya bilang halo, kamu bilang hai. Jadi saya bilang satu, ya kan? Ya. Halo, kamu bilang hai. Saya bilang halo, kamu bilang hai ya. Nanti saya bilang satu, kamu tepuk di kepala sebelah. Kamu bilang, oh mana sebelahnya? Nanti berdirilah dulu, ya berdirilah dulu biar di kawan sebelahnya. Iya, situ ada. Berdirilah dulu bu. Semangat kita. Saya dapat lagi dari kawan saya. Kalau mau ice breaking bu, ini aja bu katanya gitu. Nah, ice breakingnya pertama gini ibu. Saya bilang halo, ibu bilang hai. Saya bilang satu, kamu tepuk tangan ibu-ibu tuh bilang, oi. Yang kalau saya bilang dua, asik. Kalau saya bilang tiga, Gini satu ya, satu ya. Satu, saya kasih tahu kan. Oi, kamu gitu kawan kamu. Dua, saya bilang kan, asik. Tiga, saya bilang. Gini kan namanya sedikit. Nanti saya acak ya. Saya bilang dua. Kalau saya bilang dua, harus apa tadi dua? Asik ya. Ingat ya. Kalau satu, oi. Kalau dua, asik. Kalau tiga, biar saja kawan-kawan bersikap, ya kan? Oke ya, kita mulai. Ayo kita mulai ya. Halo ibu-ibu. Satu, oi. Dua, asik. Tiga, oke lagi ya. Ini saya ulangi yang benar. Nanti saya acak. Halo. Satu, dua, tiga. Bukan hai. Gitu. Ayo. Halo. Satu, dua, tiga. Halo. Dua, satu. Ayo, ulang sekali lagi ya. Ingat ya, kalau satu, oi. Kalau dua, asik. Kalau tiga, halo. Tiga. Satu. Tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, ibu-ibu rupanya semangat kali kalau di oi. Apalagi kalau bapak berbaju ya, bilang ini, gitu. Apa nyanyiin dia? Ini ibu-ibu senang kali nih. Banyak kali yang cewek juga bapaknya kan. Senggol kan sedikit. Dagunya, ya kan? Biasanya bapak itu. Nah, semangat ibu. Semangat. Ibu-ibu harus semangat. Banyak kan yang mau dikerjakan ibu biasanya kan. Ibu-ibu kuat, ibu-ibu tangguh. Nah, di sini ada tulis. Saya ingin bertanya. Nah, di modul kami itu ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, coba lihat dulu ke layar. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini untuk anak yang terlambat. Dulu saya sekolah, saya pernah nulis ini loh.
dulu saya sekolah. Saya juga pernah nulis ini sampai 1 halaman. Nah, saya mau tanya nih, ini termasuk hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Iya Bu. Iya, menurut saya hukuman. Ibu-ibu yang belakang loyo kayaknya kan? Lantur. Nah, lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas lembar yang telah dicoret. Konsekuensi. Konsekuensi ya kan? Masa gara-gara kita coret-coret dihukum ya kan? Baru murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Wajar nggak? Hukuman kan Bu? Nggak mungkin gara-gara nggak mengerjakan PR kita suruh push up. Apalagi saya ngajar kelas rendah. Mau lah mama datang saya nanti anak sakit ya kan? Setekan tangan nggak disuruh dulu jadi push up. Padahal aku tadi lupa ke DPR-nya. Mama aku kan mau membantuin aku DPR, ya kan? Yang terakhir itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya, konsekuensi, ya kan? Nah, yang ketujuh itu perubahan paradigmanya keyakinan kelas. Nah, kita ternyata harus kita buat keyakinan kelas itu. Nah, keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Sementara ini kita buat peraturan kelas ya kan, bukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan yang menjadi motivasi intrinsik. Seseorang menjadi tergerak dan bersemangat untuk menjalankan sesuatu yang diyakini, bukan hanya sekadar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Begitu pula dengan murid-murid kita. Mereka perlu mengetahui nilai-nilai kewajiban dari peraturan yang ada sehingga mereka tergerak untuk melaksanakan dengan sepenuh hati. Nah, ternyata yang selama ini anak-anak itu lebih sering melakukan peraturan di sekolah. Nah, ternyata salah, kita harus punya keyakinan kelas agar kelas kita berjalan dengan aman. Dan anak-anak itu enggak semena-mena membuat kesalahan, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi itu dalam diri mereka sendiri, jadi mereka tuh enggan untuk melakukan kesalahan tersebut. Nah, pembentukan keyakinan kelas, yang pertama itu seluruh murid bercurah pendapat tentang peraturan kelas yang perlu disepakati di kelas. Tuliskan di sticky note, tempel di depan papan tulis. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Jangan buang sampah sembarangan, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Tinjau kembali suara pendapat yang ada di dalam kelompok kan dalam satu payung keyakinan. Tinjau ulang, pastikan jumlah tidak terlalu banyak, sekitar 3-7 poin saja agar murid tidak kesulitan mengingat dan mengingatkannya. Ditandatangani oleh seluruh warga kelas, termasuk guru dan stempel di tempat yang melihat. Nah, ini perlu kita lakukan. Saya buat kemarin pakai kertas not seperti 5 cm sampai 10 cm. Saya berikan semua kepada anak-anak. Nah, mereka di situ menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan masing-masing. Nah, terus saya berikan kepada anak-anak untuk mengganti kalimat-kalimat yang negatif menjadi positif. Seperti jangan buang sampah sembarangan, jadi buanglah sampah pada tempatnya, yaitu tempat sampah. Ya kan? Baru tinjau kembali pendapat anak-anak tadi. Kan tadi kelasnya semua dibuat, semua menulis. Jadi untuk supaya diingat, kita tinjau dulu mana curahan atau pendapat anak-anak, kita ambil yang banyak-banyak. Saya mengambil 7 kemarin supaya nggak banyak. Tapi karena anak-anak saya ngajar kelas rendah, semua lah saya tempel. Kalau nggak saya tempel, bu saya kalau nggak tempel katanya ya kan. Jadi supaya senang anak-anak itu saya turun tempel semua. Padahal yang saya ambil itu hanya 7. Kami sepakati hanya 7. Dan anak-anak itu menyetujuinya, lalu saya tertangani. Nah, ini dia, ada dokumentasinya. Yang pertama itu mereka menulis pendapat mereka. Nah, saya kasih kertas tadi kan, kertas not ukuran 5 cm gitu. Nah, saya kasih double tip, baru mereka siap tunjukkan sama saya. Karena mereka kelas rendah, takut saya ada. Saya kok nggak tempel kan, dan mereka diakui. Saya suruh mereka tempel semua, tapi kami ambil kesimpulannya menjadi 7, hanya 7 keyakinan kelas saja. Nah,
agar kelas kita menjadi aman, nyaman dan tentram, supaya anak-anak itu nggak melakukan kesalahan. Kenapa? Karena mereka sudah sepakat tidak melakukan hal tersebut, ya kan? PKN kelas ini harus disepakati oleh guru dan juga anak-anak tadi. Jadi mereka memang PKN kelas ini dari dalam diri mereka sendiri. Oh, koordinasi Bu, nah, seperti itu. Ini dia rekomendasinya. Nah, yang terakhir itu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukannya orang lain gitu. Nah, makna restitusi ini di sini kita bahwasanya kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukum. Di sini kita harus mencari solusinya, harus bertanya mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Nah, ini dia ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini anak-anak tidak ada untuk bukan dia untuk melakukan kesalahannya, tapi untuk belajar dari kesalahan yang dia buat ini. Memperbaiki hubungan yang tadinya berantem, nggak mau lakukan sama dia, nah, jadi kawan ya kan, mau kembali jadi bagus lagi. Tahu orang atau bukan paksaan. Di sini kita tanya, nah, kenapa kamu seperti itu? Apa yang mau kamu, apa yang harus ibu buatkan supaya kamu tidak lakukan itu? Nah, itu tawaran. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di kelas saya itu banyak anak-anak yang tidak bawa pulpen, sehingga dia mengganggu kawannya, dia mau ngambil pulpen temannya. Jadi kalau mereka tulis, jadi mereka akhirnya berantem. Keseringan anak-anak mereka, makanya saya kalau di kelas itu selalu ada 3 pulpen di laci. Ini kan Bu dia, di laci selalu ada. Karena anak-anak tuh pasti banyak dari saya ada 32 orang itu yang bawa pulpen, nanti ada yang nggak bawa pulpen, kan saya 5 orang itu. Setiap belajar beli pulpen Bu, setiap ada menggambar Bu, beli buku gambar Bu. Ya Allah, tapi kan di buku gambar orang tuh, ya kan? Makanya di situ saya tanya, nah saya juga harus menyediakan pulpen biasanya. Restitusi fokus pada solusi. Nah, kita tidak harus menghukum langsung, kita tanya, kenapa kamu buat seperti itu? Nah, gitu. Kita kasihlah solusinya. Apalah solusinya, ya kan? Nah, ini dia. Nah, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu akan satu-satunya tak mampu ini. Nah, kita kasih tahu kepada anak bahwasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu satu-satunya yang pernah berbuat salah. Nah, kamu tentunya tahu apa alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Kayak anak-anak tadi yang berebut nggak lupa berantem dia, ya kan? Nah, sebaiknya gimana supaya nggak berantem? Bilang sama orangnya, ya kan? Nah, baru bertanyakan kira-kira apa yang telah disepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini dari segi restitusi, saya ada sebuah video dari kelas saya. Ini dia videonya. Ini dia video dari dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Nah, ini ada dokumentasi penerapan segitiga di kelas saya. Kamu tahu ini? Ibu juga bermasalah, tapi ibu harus diantar. Belum sama. Kenapa? Di sini mau meluruskan, bukan mau cari sampai masalah yang salah. Tapi sama papi kenapa kan? Ibu nggak mau nanti kalau kamu dengan ibu mau kita pakai itu akan kembali. Kenapa tadi teman-teman? Yang berikutnya dia. Kenapa tidak berikutnya dia?
begitu ya. Nah, jadi buku ini ingin mencari solusi berkaitan dengan nah, kita kan sudah ada kesepakatan kelas sekarang. Apa kesepakatan kelas kita? Ada kelas. Bagaimana teman? Merawat teman. Nah, tadi yang kedua mengenai teman. Jadi program itu saya perhatikan. Nah, jadi yang kedua itu belum mulai bagaimana sekarang? Seperti itu. Nah, ibu mau psikologi itu nanti gimana yang seharusnya dilakukan? Yang baik mana kita caranya dengan baik? Jadi kamu mungkin harus bilang dulu kenapa? Nah sekarang solusinya sudah kita dapatkan, harus pulang terlebih dahulu. Jadi berantakan. Nah sekarang ada bu, kalau bagaimana masalahnya, kamu buka sama? Ada. Harus kali. Saya bagi. Mati saya bagi. Nah, saya minta maaf. Minta maaf ya. Mati saya itu. Teman-temannya satu. Sekarang boleh masuk kelas lagi ya. Nah, dari video ini ibu-ibu di sini kebutuhan hidup kebanyakan anak-anak di kelas saya itu kebutuhannya kurang, fasilitas belajarnya itu juga kurang. Makanya saya selalu menyiapkan seperti kayak roll itu saya lebihkan di meja, pulpen, pensil. Nah, ternyata yang gara-gara hal kecil aja, gara-gara pulpen mereka bisa berantem, bukan ini. Nah, jadi di sini mereka sudah akrab kembali dengan segitiga restitusi yang saya lakukan. Nah, di sini respon murid. Nah, di sini murid yang tadi mengambil pulpen tadi, dia merespon kepada saya. Ini saya karena masalah saya sampai sudah selesai. Bu ini membantu saya. Bahkan Bu ini membantu saya. Bu sangat baik. Saya menempati sudah berteman-teman. Terima kasih Bu ini. Nah ini namanya Lutfi. Yang tadinya dia seharusnya kita marah-marah supaya jadi dia nggak takut untuk berbuat dengan kesalahannya, karena saya tidak langsung menghukum dia. Saya kasih solusi dengan segitiga diskusi dan dia berterima kasih juga kepada saya ibunya karena tidak menghukum dia. Nah ini yang terakhir adalah menutup. Nah perubahan itu menyulitkan, ia menyebabkan orang merasa resah, bingung dan bahkan marah. Kebanyakan orang menginginkan rutinitas seperti biasa karena mereka tidak ingin hidup yang sulit. Nah mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan tentu keberanian dan hanya orang-orang yang rela bersusah banyak untuk berubah yang layak disebut seorang pemberani. Nah, ini untuk orang yang layak disebut samrani, inilah orang-orang yang mau melakukan atau menerapkan budaya positif karena dia mau mulai dari yang susah, nggak langsung rangkap yang enak aja. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah,